Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, kita boleh ada di bulan yang baru, bulan Maret 2024. Dan kita boleh ada di minggu yang pertama, di bulan yang Tuhan anugerahkan ini bagi kita semua. Dan bersyukur ketika di saat ini kita semua boleh ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang merupakan bacaan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 3 sampai 9 Maret 2024, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Nah, saudara-saudara, marilah kita membaca bagian ini bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur ketika sampai saat ini Tuhan masih tetap menyertai, memelihara kehidupan kita semua. Bahkan kita boleh ada di minggu sengsara yang ketiga, di mana kita memaknai, menghayati akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, ada statement yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sakit daripada pengkhianatan, apalagi hal itu dilakukan oleh orang terdekat. Nah, saudara-saudara, adakah yang pernah mendapatkan pengkhianatan? Atau adakah yang pernah dikhianati? Pasti orang yang pernah dikhianati sangat tahu persis bagaimana rasanya. Pasti sakit ya, saudara-saudara. Sakitnya di sini, saudara. Pasti sangat sakit ketika kita menerima pengkhianatan. Sehingga saudara, tema yang diangkat saat ini adalah sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini pun diangkat seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara-saudara. Ya, di ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus ini
apa yang diucapkan oleh Yesus ini membuat penasaran para murid. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, waktu Yesus mengatakan demikian, di ayat 22 para murid saling memandang, ya. Tentu ketika ada sesuatu yang diucapkan, ya semua baku haga. Ada orang yang mau menyerahkan Yesus. Siapa? Ya, semua penasaran, mau cari tahu, kepo saudara ya. Satu dengan yang lain saling memandang. Kalau ada, saya mau praktekkan waktu itu paling sapa, ya suku kode sapa, ya aku tanya, karena mereka yang hadir pada saat itu dalam perjamuan itu saudara, hanya Yesus dan para murid waktu itu, sehingga di sini mereka saling memandang satu dengan yang lain dan mereka sangat penasaran siapa yang dimaksudkan oleh Yesus, sehingga Petrus memberikan isyarat kepada Yohanes, ya, tanya akang, siapa itu? Ya, di sini dikatakan kepada murid yang dikasih Yesus itu, Simon Petrus menyuruh untuk tanya siapa yang dimaksudkannya. Ya, kemudian murid itu atau Yohanes itu berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, siapakah itu?" Karena siapa? Yesus tidak cuma nama saudara ya. Siapa itu yang mau serahkan pada Tuhan, yang mau menyerahkan Tuhan? Sebenarnya saudara, apa yang diucapkan oleh Yesus ini bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ini sebuah pengumuman yang diucapkan oleh Yesus. Dan pengumuman ini sebenarnya adalah pengumuman pengkhianatan yang akan dilakukan oleh salah satu muridnya. Makanya Yesus bilang ya di awal, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, kalimat menyerahkan aku ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan Yesus, yang diumumkan Yesus bahwa akan ada pengkhianatan. Sehingga saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para murid ini penasaran siapa itu? Siapa yang akan mengkhianati Yesus? Siapa yang akan melakukan perbuatan demikian? Sehingga Yohanes mengatakan, "Tuhan, siapakah itu?" Ya, kemudian di sini Yesus pun memberikan jawaban kepada mereka. "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Dan Yesus melakukan itu. Sesudah dia mencelupkan roti itu, dia memberikan itu kepada, jelas Alkitab mengatakan Yudas anak Simon Iskariot. Jadi jelas bahwa hal itu ditujukan kepada Yudas, saudara-saudara. Ya. Namun saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab memberikan penjelasan, keterangan bahwa para murid yang ada pada waktu itu mereka tidak mengerti. Ya, dikatakan di sini bahwa tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Jadi orang tidak memahami, tidak mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Mereka tidak memahami, ya, karena mereka menyangka waktu itu kan Yudas orang yang pegang kas, saudara ya, yang pegang doi. Jadi pemikiran para murid waktu itu mungkin ya, ini ada keterangan di ayatnya yang ke-29 ya. Mereka menyangka bahwa Yesus menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu untuk perayaan atau untuk diberikan kepada orang miskin. Ini yang dipahami, yang dimengerti oleh para murid pada waktu itu, saudara-saudara ya. Sehingga mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah sebuah hal yang menjadi peringatan sebenarnya kepada para murid, khususnya kepada Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Makanya kalau di dalam judul Alkitab ini, edisi 1 ini, saudara, diberikan judul Yesus memperingatkan Yudas. Jadi ini adalah sebuah peringatan bahwa di sini salah seorang murid dari Yesus akan mengkhianati dia. Padahal saudara-saudara,
Ada banyak hal yang telah dilewati, dijalani dalam berpelayanan bersama dengan Yesus. Bahkan kalau kita membaca perikop sebelumnya dari kitab ini, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Yesus membasuh kaki para murid, ya, di dalam perayaan perjamuan itu, saudara-saudara. Nah, berarti dengan kata lain, Yudas juga ikut pada perjamuan itu. Dan karena itu dia juga termasuk orang yang kakinya dibasuh oleh Yesus. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang hanya kaki yang dibasuh, tapi hatinya tidak ikut terbasuh, saudara. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Mengapa, saudara? Karena kalau kita baca di pasal 13 ayatnya yang kedua, di sini Alkitab mengatakan begini. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Itu ada di pasal 13 ayat yang kedua. Jadi memang bayangkan sampai Yesus membasuh kaki Yudas. Yudas ikut dalam pembasuhan itu. Tetapi dia hanya sekedar ada di dalam persekutuan itu. Kakinya dibasuh, tapi hatinya tidak ikut terbasuh. Karena apa? Hatinya telah dirasuki iblis, telah dikuasai oleh iblis. Bayangkan, Alkitab mengatakan iblis dah bilang ini rencana mengkhianati Yesus kepada Yudas, saudara-saudara. Ya, ketika Yudas dikuasai oleh iblis, Yudas ini bukan pion yang tidak berdaya di tangan iblis. Iblis mau bawa kemana, mau ikut iblis mau. Tidak, saudara ya. Benar, ia didorong, tetapi dia tidak dipaksa, saudara. Karena memang pada waktu itu, ya, penolakan Yudas atas Yesus didasarkan pada apa? Kalau kita baca Alkitab dengan jelas, ya, penolakan Yudas atas Yesus didasarkan pada apa? Keserakahannya, ketidakpuasannya, pada kerakusannya. Ya, yang jiwa doi, gila doi, saudara. Makanya waktu ada yang menumpahkan minyak mahal itu kan Yudas marah, saudara. Tuh, minyak ini boleh kasih ke orang miskin, DP doi kata, boleh dibagikan, ya. Sehingga apa yang mau dikatakan di sini, saudara, bahwa semua ini telah memberikan kesempatan kepada iblis, sehingga Yudas pun memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Saudara, iblis boleh goda 4 orang. Tetapi bagaimana kita membentengi diri kita untuk tidak mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis ke telinga kita. Kalau orang peka dengan suara Tuhan, mana suara Tuhan, mana suara iblis, orang yang mau ikut, saudara. Itu tadi yang saya katakan. Iblis dah bisa ini Pak Yudas. Karena Yudas ya menolak Yesus karena dasar tadi yang saya katakan, jadi ya dia memutuskan sendiri untuk mengkhianati Yesus. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai orang bikin dosa, orang mempersalahkan iblis. Oh, iblis kok ini? Iblis ya. Saudara, iblis boleh goda, tapi bagaimana kita membentengi diri kita untuk tidak mengikuti apa maunya iblis? Karena keputusan itu ada 4 orang, saudara ya. Itu hak kita. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita di saat ini? Yang pertama, saudara, yang saya mau katakan bahwa mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan mengkhianati Tuhannya. Amin, saudara-saudara. Ya, tidak mungkin ya suami istri yang saling mencintai, yang saling mengasihi akan saling mengkhianati. Tidak mungkin. Karena orang yang sungguh-sungguh mengasihi, dia akan menjaga kasih itu. Dia akan menjaga hubungan itu, saudara. Dia tidak akan pernah mengkhianati. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, di zaman ini ada banyak orang yang mengkhianati Yesus. Ada banyak orang yang juga seperti Yudas menjual Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena apa? Dengan cara hidup, dengan perilaku hidup, tingkah laku yang tidak setia kepada Tuhan, itu adalah sebuah pengkhianatan. Karena pengkhianatan adalah sebuah ketidaksetiaan.
Makanya kalau orang yang tidak setia, orang juga termasuk orang-orang yang mengkhianati Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus itu begitu luar biasa. Ya, di dalam kehidupan bersama dengan para murid ada banyak hal yang Yesus lakukan. Dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia memulihkan, ya, dia memberi makan banyak orang. Para murid menyaksikan itu, para murid mengalami itu. Tetapi ada toh yang mengkhianati, saudara. Ya, luar biasa apa yang dialami oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan yang ada. Sehingga kalaupun dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita pun mendapatkan pengkhianatan, Yesus telah lebih dulu merasakan itu, saudara. Sehingga kalau hari-hari ini kita dikhianati, Tuhan tahu bagaimana perasaan kita, Tuhan tahu bagaimana kondisi hati kita. Sehingga saudara, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan hati kita. Makanya di minggu sengsara ini, saudara, kembali kita menghayati akan karya penebusan Allah di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan atas hidup kita begitu luar biasa. Kita yang berdosa, tapi Tuhan yang menanggung dosa kita. Kita yang melakukan kejahatan, tetapi Tuhan yang disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Untuk itu hari ini firman Tuhan memberikan pesan bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan seperti salah satu murid Yesus ini, Yudas, ya. Padahal ada banyak hal yang telah dia lewati, jalani bersama dengan Yesus, tetapi bisa-bisa saja dia mengkhianati Yesus, saudara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Hati-hati, jangan sampai kita hanya terjebak pada aktivitas rohani seperti halnya Yudas. Dia ada bersama dengan Yesus dalam persekutuan, dalam pengajaran. Dia ada, saudara-saudara. Tetapi dia hanya ada pada aktivitas rohani. Sehingga ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai orang hanya ada pada aktivitas rohani, ya, tetapi kita sendiri tidak rohani, saudara. Orang hanya mengerjakan aktivitas rohani, tetapi orang tidak hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sehingga jangan heran kalau ada orang di gereja, ya, dia dapat lihat pergi di gereja, hanya tampilannya di gereja, tetapi cara hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya hari ini firman Tuhan bilang kepada kita semua, orang jangan hanya ada dalam persekutuan, tetapi harus hidup di dalam persekutuan itu. Kita tidak hanya mengasihi Yesus, tetapi kita harus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang hanya ada di gereja, tetapi kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Jangan sampai orang hanya kelihatan beribadah, tetapi cara hidup kita tidak berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara. Karena ada banyak orang masuk gereja, masuk kolom, masuk ibadah, tapi keadaan hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, cukup Yudas yang mengkhianati Yesus. Jangan sampai muncul Yudas-Yudas yang baru, saudara-saudara, ya. Jadilah pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ini harga matinya tidak bisa ditawar, saudara. Ini menjadi sebuah peringatan keras bagi para murid sebenarnya pada waktu itu, karena akan ada pengkhianatan. Dan ini juga menjadi sebuah peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kita pun mengkhianati Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya saudara, pesan firman Tuhan yang kedua di saat ini, jangan jadi pengkhianat. Saudara yang diberkati Tuhan, di awal tadi saya sudah katakan, siapa yang pernah mendapatkan pengkhianatan? Siapa yang suka dikhianati? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada orang waras yang suka dikhianati, tidak ada. Ya, pasti semua kita tidak mau
Karena pengkhianatan itu sakit. Tidak ada yang lebih sakit daripada pengkhianatan, saudara-saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan jadi pengkhianat. Ya, tapi herannya saudara, banyak orang di masa kini ini mau pakai nama Yudas, banyak yang kelakuan Yudas. Ya, orang tua kalau udah anak ini mau nama Yudas, saudara-saudara. Karena memang Yudas ini terkenal oleh sebab pengkhianatan yang dilakukannya, oleh sebab dia mengkhianati Yesus. Sehingga kalau pakai nama Yudas, kalau di sini mau, kalau di luar sana mungkin ada, saudara ya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan jadi pengkhianat, ya. Jangan mau pakai nama Yudas, kelakuan seperti Yudas, saudara-saudara. Makanya saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa kini tadi saya katakan ada banyak orang mengkhianati. Banyak di FB yang muncul pengkhianat-pengkhianat, saudara-saudara ya. Ada yang mengkhianati istri, ada istri cari istri, ya, ada suami cari suami. Padahal ada, saudara-saudara. Ini yang jadi persoalan di zaman ini. Ada banyak pengkhianatan yang dilakukan, ya. Suami mengkhianati istri, berselingkuh, bahugel, ya. Sekarang bukan cuma hugel, huter. Kalau dulu hubungan gelap, sekarang hubungan terang. Jadi terang-terangan biar orang dapat tahunya apa-apa, saudara. Sonin tahu malu. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita punya cara-cara hidup yang demikian. Bahkan bukan cuma bahugel ya, saudara-saudara ya. Ada yang kumpul kebo, bahasa Manado bilang sobaku piara, saudara ya. Itu bukan cuma bahugel itu, saudara ya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, sehingga cek kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, supaya benar-benar kita menjadi orang-orang yang setia di dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang ini yang orang tahu ada di persekutuan, ada pegang gantong-gantong stola, orang-orang yang jaga pimpin doa, orang sendiri yang bikin kelakuan sama dengan Yudas, saudara-saudara, yang melakukan pengkhianatan. Makanya orang-orang yang berkhianat boleh bertobat. Ini minggu sengsara, mari bertobat, saudara-saudara ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia dalam kehidupan kita. Apalagi orang sebagai orang Kristen. Makanya orang akan heran kalau orang Kristen bahugel, saudara. Orang Kristen tarik bahugel. Ini yang jadi persoalan, karena orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus di dalam kehidupan yang ada. Mau jadi apa kekristenan kita, saudara-saudara? Ya, kalau ada orang-orang model-model yang demikian. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Menjadi orang-orang yang tahu melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan jadi pengkhianat. Semoga pemilihan yang telah lewat tidak ada yang jadi pengkhianat, saudara ya. Semoga orang adalah orang-orang yang konsisten dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, kalau kita tidak mau dikhianati, jangan pernah berkhianat. Bahkan jangan jadi pengkhianat. Karena itu akan terus menempel dalam kehidupan kita seumur hidup kita, saudara. Orang akan bilang apa sana tuh pengkhianat, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang akan lupa kalau orang itu pengkhianat. Orang tidak akan lupa kalau orang itu pernah melakukan pengkhianatan. Namun saudara, kalau hari ini orang pernah berkhianat, kalau hari ini orang pernah melakukan pengkhianatan, mari bertobat, mari kembali pada Tuhan. Orang mungkin yang mau lupa, tapi Tuhan pasti mengampuni kita, karena Dia telah tersalib untuk menebus dosa kita. Tuhan pasti akan memulihkan dan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Makanya pegang komitmen di minggu sengsara ini.
kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tolak pada pengkhianatan, saudara-saudara. Ya, amin. Dan kemudian firman Tuhan mengingatkan kepada kita saat ini. Dikatakan di ayatnya yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saudara, tadi di awal saya sudah katakan bahwa iblis bisa menggoda kita, ya. Iblis bisa masuk ya di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, iblis tidak berkuasa atas kehidupan kita. Karena hanya ada satu kuasa yang melebihi kuasa apapun, yaitu Tuhan. Sehingga saudara, jangan kita mau tunduk pada kuasa iblis, tapi kita harus tunduk pada kuasa dan otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun saudara, ada orang yang ketika digoda, ya, digoda, dirasuk, memang dia kerasukan sampainya hilang-hilang DP kerasukan, saudara ya. Pernah lihat orang kerasukan setan, saudara? Kita lihat masih belum mengerti, saudara ya, tuh kerasukan setan itu yang bagaimana ya. Karena saya pernah dengar cerita ada yang kerasukan setan kok minta ciong, saudara. Itu bukan kerasukan itu, saudara. Ya, kita harus jeli melihat ya, mana yang kerasukan, mana yang nyanda, saudara. Artinya apa? Ya, Yudas ini sudah didekati oleh iblis, menjadi target iblis, saudara. Makanya hati-hati, saudara, ketika hidup kita menjadi target operasi iblis. Hati-hati ketika kita sudah ditargetkan oleh iblis. Karena iblis tahu kelemahan-kelemahan kita, saudara. Ya, iblis tahu kelemahan kita, makanya hati-hati. Kalau terompe kelemahan ada di mata, hati-hati, saudara. Ya, hati-hati memandang ya. Iblis tahu kelemahan kita di mana. Kalau kelemahan kita pada emosi, pada darah tinggi, hati-hati dengan emosi kita. Kalau iblis tahu kelemahan kita ada di mulut, hati-hati, saudara. Kalau iblis tahu kelemahan kita ada di tangan, hati-hati. Dan iblis tahu kelemahan dari Yudas ini, saudara. Tapi Yudas tidak berhati-hati. Ketika dia digoda oleh iblis, dirasuki iblis, saudara, dia membiarkan dirinya. Aku berserah, bukan Pak Tuhan, tapi aku berserah kepada iblis. Sehingga di awal saya katakan, Yudas ini bukan pion yang mau sorong sana iyo, sorong sini iyo. Tidak, saudara. Ya, dia memang didorong, tapi dia tidak dipaksa. Tapi dia yang mengambil, menerima keputusan itu. Kalau kelemahan kita ada di marah, ya, iblis kore di marah, saudara. Kalau orang mampu menguasai diri, orang akan ikut apa yang iblis mau. Orang akan menjaga itu, saudara. Ya, sehingga dalam kitab Efesus 4 ayat 27 bilang begini, saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin, saudara. Ya, Yudas memberikan kesempatan dirinya dipakai iblis. Hidup kita, ya, kalau pembacaan lalu ya, biarlah hidup kita bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya, ada Tuhan dalam diri kita, bukan orang lihat ada iblis, saudara. Tuhan yang menguasai hidup kita, bukan iblis, bukan setan, saudara ya. Tuhan yang akan memakai kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau ada yang goda, iblis dorang, saudara, jangan kasih kesempatan. Ya, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena iblis bisa menyerupai apapun. Iblis bisa menyerupai perempuan cantik, ya. Iblis bisa menyerupai wanita-wanita yang putih mulus, gagah, saudara, ya. Padahal iblis. Makanya firman Tuhan kasih ingat, jangan beri kesempatan. Artinya tidak ada kesempatan sekalipun ketika iblis mencoba menggoda dan menghancurkan kehidupan kita. Makanya pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi kita harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Hidup kita harus bergantung pada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak
jatuh di dalam dosa dan tidak binasa, saudara-saudara. Karena Tuhan menebus hidup kita untuk memberikan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Semoga firman ini memberkati kita semua. Ada 3 pesan firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan jadi pengkhianat. Dan yang ketiga, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, biar firman ini memampukan kita untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang setia. Jangan cuma jadi pendengar yang baik, tetapi kita mampu menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom, damai di hati. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Feralina Lahibu. Jangan lupa subscribe ya. Dan juga tekan tombol lonceng supaya ada notifikasi pemberitahuan. Dan like serta tuliskan komentar-komentar yang membangun. Dan tuliskan jemaat mana, ya, namanya siapa. Tapi juga boleh membagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati. Salam jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.